Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, utamanya sahabat-sahabat pertanian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Rahab, Kepala BPN Kabupaten Toli-Toli. Ingin berbagi dan menjelaskan tentang program PTSL yang dahulunya bernama atau diberi nama program PRONA, Proyek Nasional Operasional Agraria. Sekarang diganti menjadi PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ada perbedaan antara PRONA dengan PTSL. Kalau PRONA itu diutamakan pada ekonomi lemah dan targetnya dengan persyaratan prasejahtera. Nah, kalau PTSL itu tidak lagi membedakan antara yang mampu dan tidak mampu. Kalau dulu PRONA dibatasi, golongan 3B ke bawah, ke 3C tidak boleh ikut PRONA, apalagi pejabat negara, bupati, gubernur, presiden. Kalau PTSL, seluruh negara Indonesia termasuk presiden, gubernur, bupati, orang kaya, orang miskin, semua bisa ikut PTSL. Nah, kenapa regulasi yang memayungi PTSL ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Pasal 19 tentang kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Nah, kalau PRONA hanya tidak melaksanakan secara keseluruhan karena dia hanya sifatnya spot-spot, hanya untuk orang-orang tidak mampu. Nah, ada kendalanya, yang diutamakan adalah warga prasejahtera. Ternyata setelah kita terima datanya, mereka tidak punya tanah. Nah, jadi itu ada kendala. Alhamdulillah dengan program PTSL ini tidak ada tidak dibatasi jumlah luas tanah. Kalau PRONA dulu 500-300 meter per orang, sekarang tidak dibatasi luasnya, dan jumlah sertifikat itu maksimal 5 sesuai dengan batas maksimum kepemilikan bidang tanah. Kemudian targetnya kalau Kabupaten Toli-Toli itu tahun 2017 9.150, kemudian 2018 7.500, kemudian 2019 9.600, kemudian tahun 2020 3.900, tahun 2021 1.385, dan untuk tahun ini targetnya adalah 2.000 dan terdiri dari 2 desa, 1 desa dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Toli dan Desa Buntuna. Baik, terima kasih. Untuk desa-desa yang belum mendapatkan program tahun ini, itu akan diprogramkan pada tahun berikutnya karena sampai dengan tahun 2024 awalnya. Dan kalau belum selesai di tahun 2024 akan diperpanjang sampai dengan tahun 2025. Jadi insya Allah semua kelurahan akan terlayani secara keseluruhan. Untuk tahun ini Kabupaten Toli-Toli mendapatkan target 2.000 bidang, terdiri dari Kelurahan Toli 500, kemudian Desa Buntuna 1.500, dua-duanya masuk wilayah Kecamatan Baulan. Ya. Untuk program PTSL itu tidak ada membedakan. Semua bidang tanah pada 2 kelurahan tersebut akan dilakukan pengukuran secara keseluruhan. Namun di dalam program PTSL ada 2 namanya kegiatan, yaitu PBT, pengukuran seluruh bidang tanah, dan namanya SHT, Sertifikat Hak Atas Tanah. Nah,
biasanya akan lebih tinggi PBT karena hanya merupakan pemetaan. Kalau SHT itu adalah penerbitan sertifikat, sehingga kemudian ada juga yang tidak bisa kita terbitkan melalui PT Sel, seperti pertokoan atau gudang, atau yang pemegang haknya adalah badan hukum, itu tidak boleh ikut PT Sel. Tapi yang bisa ikut PT Sel itu masyarakat, kemudian tanah instansi pemerintah, wakaf, bisa ikut, kecuali HGB, hak guna bangunan, karena itu adalah hak guna bangunan atau badan hukum, itu tidak bisa ikut. Tetapi tetap dia dipetakan dan diberikan namanya NIB, nomor identifikasi bidang, nomor induk bidang, dan suatu saat dia akan mengurus serikat, tinggal datang ke kantor, mau ke BPN untuk membawa dokumen kepemilikan, karena data fisiknya berupa peta sudah ada di kantor pertanahan. Iya, terima kasih. Persyaratan itu yang pertama adalah surat-surat tanah, karena mengingat tanah kita di Sulawesi Tengah status tanah negara, maka yang dibutuhkan adalah surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik, kemudian SKPT, kemudian yang paling pokok adalah PBB atau SPPT PBB, kemudian fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Itu saja yang dibutuhkan. Dan untuk mendaftarkan untuk tahun berikutnya itu melalui atau dikoordinir ke kepala desa atau lurah masing-masing. Nanti lurah akan mengajukan permohonan ke BPN paling lambat bulan Desember. Jadi kita mulai menerima permohonan itu, kita sudah sampaikan melalui kecamatan mulai Oktober, agar masyarakat mempersiapkan. Dan di dalam permohonan itu akan dilampirkan dengan daftar nama. Daftar nama si A berapa bidang, berapa luasnya, sehingga bahkan dari desa yang akan mengajukan itu dia harus tahu bahwa jumlah bidang tanah di desanya yang sudah serikat itu berapa. Kalau untuk sertifikat bisa didapat datanya di BPN. Nah, untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, sebelum diajukan mereka harus tahu perkiraan jumlah bidang tanah di desa saya itu sekian yang belum bersertifikat. Nah, itulah makanya dibutuhkan daftar nama pada saat mengajukan permohonan. Baik, terima kasih. Program PT Sel ini hanya untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Akan tetapi apabila di desa itu ada sertifikat lama, mulai tahun 60 sampai dengan tahun 2016, itu akan kita minta fotokopinya lalu dipetakan secara digital. Jadi sertifikat lama itu kalau yang bersangkutan belum bersedia menyerahkan aslinya, cukup fotokopinya kami tarik, lalu kita ambil titik koordinatnya di lapangan. Kalau terjadi perbedaan antara fisik dengan sertifikat, kita lakukan perbaikan dan langsung kita buat dalam bentuk digital, sehingga terhindar dari permasalahan, terutama sengketa batas, bahkan ada yang tumpang tindih keseluruhan atau tumpang tindih sebagian. Nah, dengan adanya sistem digital ini, maka insya Allah tidak akan ada lagi tumpang tindih. Ini pertanyaan yang sangat menarik, karena di mana-mana pasti jadi persoalan secara umum dikatakan bahwa PT Sel itu adalah gratis. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa kegiatan PT Sel itu ada dua tahap. Ada namanya prasertifikasi, ada namanya program sertifikasi. Nah, prasertifikasi itu diawali dengan masyarakat membuat surat-surat atau dokumennya berupa SKPT,
sporadik, kemudian apabila terjadi jual beli ada surat penyerahan, kemudian dia harus bayar pajak, kemudian dia harus pasang patok tanda batas di lapangan. Itu namanya prasertifikasi. Itu semua membutuhkan biaya. Nah, yang dimaksud dengan PTSL gratis itu adalah semua yang dilakukan oleh BPN itu gratis. Tidak ada aliran dana ke BPN, karena BPN sudah ditanggung oleh pemerintah melalui APBN, mulai dari pengukuran, pengolahan data, penerbitan sertifikat, bahkan penyerahan sertifikat itu dibayar oleh negara. Sehingga bahasa gratis itu adalah semua kegiatan BPN adalah gratis. Jadi yang gratis itu adalah kegiatan BPN, tetapi masyarakat juga harus mengeluarkan biaya sebelum masuk ke BPN. Itu masyarakat juga harus mempersiapkan materi, kemudian membayar pajak, kemudian ada yang agak berat itu BPHTB. Namun BPHTB sudah ada keringanan dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia, bahwa khusus PBB itu diberikan dispensasi pajak terutang. Jadi kalau kepala BPN itu menandatangani sertifikat tanpa BPHTB, maka dendanya 5 juta per sertifikat plus kurungan 3 bulan. Nah, untuk menghindari dari tindak pidana inilah, maka pemerintah pusat dan daerah mengambil kesepakatan khusus untuk program PTSL itu BPHTB-nya namanya BPHTB terutang. Jadi pada saat terbit sertifikat kita cap itu sertifikat BPHTB terutang. Nah, nanti pada saat pemegang sertifikat masyarakat jual atau dijaminkan di bank, di situ baru pemerintah daerah tarik BPHTB-nya. Jadi sepanjang tidak dijual, tidak dijaminkan di bank, ya masyarakat tetap berutang kepada pemerintah daerah. Nanti kalau dijual wajib dilunasi dulu, baru BPN bisa proses balik namanya atau jaminan di bank, baru kita proses setelah dilunasi. Nah, ada juga beberapa masyarakat yang tidak mau, dibilang saya tidak mau berutang sama pemerintah. Terus caranya Pak, nah, kendati saya berutang dulu, saya bilang sama saja. Jadi kamu bukan utang ke pemerintah, tapi utang ke masyarakat. Nah, ini yang kita waspadai. Jangan sampai dia berutang pada orang-orang tertentu yang justru memberatkan dia. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, khusus tadi biaya prasertifikasi itu diatur oleh SKB 3 Menteri, Menteri ATR BPN, Menteri Keuangan, dan Mendagri. Mengeluarkan SKB memerintahkan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk mengatur biaya biaya prasertifikasi, dan itu diatur berdasarkan zonasi. Untuk Pulau Jawa itu beda dengan Sulawesi, ada zona 1, 2, dan 3. Nah, khusus di Sulawesi Tengah itu paling tinggi 250. Yang mengatur itu adalah Perbub atau Perwali. Yang saya tempati bertugas Sigi dan Kota itu sudah mengeluarkan SK Bupati. Khusus Sigi itu ditetapkan oleh Bupati 150.000 untuk biaya prasertifikasi. Kalau Kota Palu itu dia 250.000. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sedang kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan saya sudah memberikan konsep Perbub. Saya sudah serahkan ke pihak tahap pemerintahan atau bagian pemerintahan. Silakan, ini contohnya silakan dibuat untuk apa? Agar tidak terjadi permasalahan di lapangan tentang persoalan biaya. Nah, itu jadi perlu saya ulang kembali bahwa yang gratis adalah semua kegiatan BPN itu gratis kepada masyarakat. Tapi ada namanya prasertifikasi, tadi sudah diatur dengan SKB dan harus ditindaklanjuti dengan SK Bupati atau SK Wali Kota. Ya.
dari segi kegiatan lapangan, kepala desa masuk dalam tim PTSL, kemudian melibatkan aparat desa. Khusus untuk sosialisasi itu kita akan melibatkan pihak penegak hukum, yaitu kejaksaan dan kepolisian, dalam sosialisasi dalam rangka untuk menyukseskan program PTSL ini, sehingga betul-betul sampai kepada masyarakat informasi dengan baik. Ya, baik, benar sekali bahwa program PTSL ini selain memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan atas tanah, juga memberikan dampak positif dalam rangka untuk namanya akses reform. Artinya manfaat dari itu salah satunya adalah untuk peningkatan ekonomi, menjadi jaminan tambahan modal pada perbankan. Dan biasanya di agenda-agenda penyerahan secara massal itu langsung kita libatkan pihak perbankan, dan mereka langsung membuka loket di misalnya penyerahannya di kecamatan, mereka langsung pelayanan mobile itu mereka siapkan di situ. Bagi masyarakat yang menerima si kepada saya itu bisa langsung menuju ke mobil yang disiapkan oleh pihak perbankan, dan itu sangat sangat membantu, sehingga masyarakat tidak perlu cari-cari bank, langsung dijemput bola oleh pihak perbankan. Terima kasih. Himbauan saya pertama kepada yang belum mengikuti program ini, untuk tidak ragu-ragu dan yakin bahwa program ini sukses kalau didukung oleh masyarakat. Tanpa masyarakat, program ini tidak akan bisa sukses. Jadi oleh karena itu, kalaupun ada informasi-informasi yang kurang baik, silakan langsung tanya ke BPN. Jangan menerima informasi dari pihak yang tidak bisa bertanggung jawab. Sedikit lagi saya tambahkan tadi bahwa gratis itu apabila mereka sudah lengkap suratnya, berarti tidak perlu lagi membayar di kelurahan. Dia sudah ada patoknya. Kalau dia rumah berarti ada pagar. Apakah perlu patok lagi? Tidak perlu kalau sudah pagar permanen. Berarti sudah tidak perlu mengeluarkan biaya patok. Kemudian dia sudah punya materi sendiri. Dia sudah punya sudah lengkap surat-suratnya. Dia sudah bayar SPP TPBB-nya. Nah, sudah BPTB-nya kan pajak terhutang. Itu betul-betul tidak ada uang dikeluarkan pada saat mendaftar. Tapi sebelum mendaftar dia sudah lengkapi. Nah, itulah yang dimaksud dengan informasi bahwa itu gratis. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Dia mengatakan gratis tapi tidak lengkap suratnya, otomatis mengeluarkan biaya. Nah, kemudian himbauan saya yang kedua terhadap masyarakat yang sudah mengikuti program ini, agar membantu pihak pemerintah melalui BPN untuk menyampaikan kepada masyarakat yang belum mengikuti program bahwa program ini baik dan memang dijamin tidak bermasalah, karena sudah dilakukan dengan pool teknologi, baik dari segi pengukuran. Karena sekarang kita dengan sistem koordinat, kalaupun suatu saat patoknya hilang bisa kita kembalikan dengan sistem koordinat. Jadi insya Allah tidak usah lagi ragu-ragu, dan bantu kami untuk menyampaikan kepada masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Terima kasih. Satu kata kuncinya, semua informasi pertanahan yang sudah terdaftar harus ke BPN.
ada bagian informasi namanya pengecekan. Jadi jangankan jual beli, orang mau pinjam uang di bank itu harus melalui pengecekan lebih awal. Langkah pertama pihak perbankan adalah pengecekan. Begitu juga seorang PPAT atau notaris, sebelum dia membuat akta jual beli atau akta hibah, akta tukar menukar, akta pembagian hak bersama, tidak boleh dia lakukan kegiatan sebelum melakukan pengecekan ke BPN. Nah, terhadap orang yang mau beli di lapangan, saya mau cek tanah ini sudah bersih atau belum. Cek dulu ke BPN, oh tanah ini sudah bersih atau belum. Nah, itu semua yang kuncinya pengecekan. Jadi kalau misalnya selama ini masyarakat, aduh kayaknya ke BPN ini ribet, sekarang tidak. Kemudian saya juga perlu sampaikan, tapi ini hanya toli-toli, kita sudah membuat terobosan dan perlu disampaikan bahwa khusus untuk balik nama menuju beli kita layani 1 hari. Di Sulawesi Tengah, bahkan di seluruh Indonesia saya tidak tahu, khusus Sulawesi Tengah belum ada kantor pertanian yang berani melakukan pelayanan 1 hari. Ada 3 pelayanan kita lakukan 1 hari: balik nama, roya atau penghapusan uang utang di bank, kemudian pemberian keterangan yang namanya surat keterangan pendaftaran tanah. Khusus tanah yang sudah bersertifikat itu minta keterangan ke BPN, sekarang kita layani 1 hari. Untuk pengecekan, kalau yang melalui ketika dia mau jual beli, yang mengecekkan PPAT atau notaris, atau mau pinjam uang di bank, pengecekan itu ada biayanya 50.000. Tapi kalau pengecekan masyarakat bukan dalam rangka pembuatan akta jual beli, itu tidak dibayar. Hanya mengecek, saya mau tahu tanah ini bersih atau belum. Saya pegang sertifikat, saya mau cek benar ini asli atau tidak. Kalau hanya mau ngecek itu bagian informasi, tidak perlu bayar. Tapi kalau dia mau mengecek dalam rangka sudah membuat akta, berarti sudah ada transaksi. Nah, dia harus ada penyetoran ke negara. Kemudian yang kedua, dia mau pinjam uang di bank, bank perlu kepastian. Jangan-jangan sertifikat ini palsu, asli. Ada juga yang sudah beralih tapi tidak diganti-ganti namanya. Nah, itu juga dicegah oleh pihak perbankan. Makanya ketika itu dibayar kepada negara. Tapi kalau mengecek sendiri mandiri, tidak dipungut biaya. Hanya mengetahui bandar nama ini di sertifikat ini, tanah ini sudah bersih atau belum, kita cek lewat peta, tidak dibayar. Baik sahabat pertanahan dimanapun berada, sebelum saya akhiri penjelasan saya ini, bagi masyarakat siapapun, apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan lewat kolom komentar atau nomor yang ada di layar, baik menelpon langsung maupun melalui chat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.